seperti kita berwudu. Nah, air suci tetapi tidak mensucikan ada dua macam, yaitu air yang berubah dan air yang mustakmal. Maksud mustakmal itu air yang digunakan. Air yang berubah. Air yang berubah adalah air yang bercampur dengan benda suci yang lainnya sehingga air tersebut berubah dengan perubahan yang sangat parah. Adapun syarat disebut air berubah dengan perubahan yang sangat parah adalah bercampur dengan benda yang suci. Nah, seperti air hujan, ataupun air hujan gitu kan, bercampur sama yang suci yang lainnya, seperti dengan kopi, berarti itu tidak jadi air suci mensucikan, jadi air bercampur. Yang kedua, perubahan yang sangat parah. Yang ketiga, benda suci yang bercampur dengan air bukan benda yang biasa berada di tempat air, seperti lumut yang ada di kolam, yang ada di danau. Maka perubahan air karena lumut yang berada di kolam dan barang yang berada di danau tidak mengubahkan hukum air. Nah, jika ada ketemu air yang berubah warnanya karena gara-gara lumut, itu masih dikatakan suci dan mensucikan. Ya, walaupun berubah karena gara-gara lumut, karena lumut itu berada di air. Jadi sesuatu benda itu ada di air itu berubah karena seperti lumut. Nah, itu bisa menggunakan suci dan mensucikan. Maksudnya bisa digunakan untuk berwudu. Cara mengetahui perubahan yang sangat parah. Untuk mengetahui perubahan yang sangat parah ada pada air adalah sebagai berikut. Dengan cara air tersebut ditunjukkan kepada orang yang belum mengetahui tentang campuran air tersebut. Jika orang tersebut langsung mengetahui campuran air tersebut, maka air dianggap telah berubah dengan perubahan yang sangat parah. Maksudnya, contohnya kita kan bawa satu cangkir air. Di situ sebenarnya udah ada campuran kopi lah, dikit. Nah, kita tunjukin kepada orang lain. Wahai fulan, ini kira-kira berubah nggak? Kalau seandainya kan orang bilang, oh ini ada campur kopi ini, berarti itu udah airnya berubah yang parah. Kalau seandainya kalian belum mengetahui, itu bisa dikatakan air suci mensucikan. Jika orang tersebut tidak mengetahui campuran air tersebut, maka air dianggap belum berubah dengan perubahan yang sangat parah, sehingga air tetap suci dan mensucikan. Itulah air yang berubah. Air mustakmal. Air mustakmal adalah air yang suci tetapi tidak dapat digunakan untuk bersuci. Kenapa? Karena sudah digunakan untuk bersuci dari hadas atau najis. Macam-macam air mustakmal. Air mustakmal ada dua, yaitu sebagai berikut. Air digunakan karena sudah digunakan untuk bersuci dari hadas. Air mustakmal yang sudah digunakan untuk bersuci dari hadas adalah air yang memenuhi 3 syarat berikut. Jadi ada air suci mensucikan digunakan untuk mengangkat hadas. Nah, air yang sedikit, nah ini syaratnya. Air yang sedikit itu adalah air yang kurang dari 2 kulah, yaitu air yang volumenya kurang dari 216 liter. Nah, itu. Yang kedua, air sudah digunakan untuk membasuh basuhan yang wajib, yaitu basuhan yang pertama dalam wudu dan mandi wajib. Contohnya kita berwudu ini, kita kan muka kan wajib, kita cuci muka. Nah, air yang jatuh ini adalah air yang mustakmal, maka air ini bisa digunakan untuk bersuci. Adapun air yang kita basuhan yang kedua itu bukan basuhan yang wajib, itu adalah basuhan yang sunnah. Ya, itu air sudah digunakan untuk membasuh basuhan yang wajib, itu jadi air yang mustakmal. Air sudah terpisah dari anggota yang wajib dibasuh dalam wudu dan mandi wajib. Begitu juga mandi wajib. Bersuci dari hadas ada dua, yaitu bersuci dari hadas besar dengan cara mandi wajib, dan yang kedua bersuci dari hadas kecil dengan cara berwudu.
Catatan, maka air yang sudah digunakan untuk mandi wajib dan berwudu disebut sebagai air mustakmal. Maksudnya mustakmal itu air yang sudah digunakan untuk bersuci. Maka air itu tersebut tidak boleh digunakan untuk bersuci lagi. Ayat yang kedua, air mustakmal karena sudah digunakan untuk mensucikan najis. Air akan disebut sebagai air mustakmal dengan 5 syarat berikut. Yang pertama, air yang sedikit seperti dikatakan tadi, yang kurang dari 216 liter. Yang kedua, air didatangkan. Maksud didatangkan itu adalah ini tempat najis atau di sini tempat najis. Airnya didatangkan, bukan air di atasnya itu ada najis. Air terpisah dari benda yang disucikan. Air tidak bertambah berat karena najis, dan air tidak berubah karena najis. Air yang sedikit, air yang didatangkan, air yang terpisah dari benda yang disucikan, dan air tidak bertambah berat karena najis, dan air tidak berubah karena najis. Jika ada perubahan itu maka dikatakan air najis. Air yang terkena najis. Air yang terkena najis adalah air yang semula suci kemudian berubah menjadi najis karena telah bercampur dengan najis. Air ada 2 kategorinya, yaitu sebagai berikut. Air banyak. Maka para ulama telah membagi takaran air, yaitu yang mana air yang banyak dan air yang sedikit. Air yang banyak itu adalah air yang lebih dari 216 liter. Kalau air yang sedikit itu lebih kurang dari 2 kula, yaitu 216 liter. Air banyak di saat terkena najis. Nah, kalau kita menemukan air yang banyak seperti kolam berenang, itu kan air banyak. Air banyak di saat terkena najis. Nah, terkena najis menjadi najis jika terjadi perubahan pada salah satu sifatnya. Sifat yang berubah adalah baunya, ataupun warnanya, ataupun rasanya. Jadi kita menemukan satu kolam berenang, ya, itu kita melihatkan itu ada kotoran ayam atau kotoran kucing masuk dalam itu. Apakah kita sebutkan air itu semua najis? Lihat dulu, apakah dia berubah baunya, apakah dia berubah warnanya, apakah dia berubah rasanya. Jika tidak ada perubahan dari salah satu sifat di atas, maka air dianggap tetap suci dan menyucikan. Bisa digunakan air kolam itu bisa untuk bersuci. Yang kedua, air yang sedikit, yaitu air yang kurang dari 2 kula. Air sedikit adalah air yang volumenya kurang dari 2 kula, kurang dari 216 liter. Air sedikit jika terkena najis akan dianggap najis, walaupun tidak ada perubahan di salah satu sifatnya, seperti cangkir, ya, ataupun salah satu cangkir kopi lah. Tiba-tiba jatuh, maaf ya, kotoran cicak contohnya. Nah, itu dikit, tidak ada perubahan warnanya, baunya, rasanya, tapi itu tetap dianggap najis. Air suci yang makruh digunakan untuk bersuci itu adalah air musyammas. Air suci yang makruh untuk digunakan adalah air musyammas, atau air yang dikatakan terjemur tarik sinar matahari. Air tersebut suci dan mensucikan, tetapi makruh untuk digunakan dengan 5 syarat berikut. Kenapa makruh? Karena itu akan membahayakan diri kita. Apabila kita pakai untuk bersuci, maka menyakiti diri kita. Itu jadi makruh. Kalau dari menurut Imam Nawawi itu adalah haram untuk digunakannya. Air berada di dalam itu adalah 5 syarat. Air berada di dalam wadah yang terbuat dari bahan tambang logam selain emas dan perak seperti besi. Ya, air itu ada di dalam wadah besi, contohnya seperti besi dan timah. Yang kedua, air berada di daerah yang beriklim panas seperti Arab Saudi sana. Air yang ada di saat musim panas, ya, air digunakan saat kondisi masih panas. Air digunakan untuk membasuh anggota badan. Nah, itu akan menjadikan makruh untuk digunakan untuk bersuci. InsyaAllah apa yang kita dengar akan bisa diamalkan dan sampaikan pada orang-orang yang tidak berhasil. InsyaAllah kita maka tasbih kifarah. Assalamualaikum.